Jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa banyak kehidupan yang baru benar-benar dimulai justru ketika usia sudah menginjak 40 tahun? Ini bukan mitos. Ini adalah rahasia spiritual dan ilahi yang selama ini disembunyikan oleh dunia yang terlalu sibuk menyanjung masa muda dan meremehkan kedewasaan. Di balik usia 40 ada kekuatan yang tidak terlihat, di mana alam semesta mulai menyampaikan panggilan sejati hidupmu. Bukan hanya sekadar rutinitas, tapi misi jiwa yang telah lama tertidur. Apakah kamu merasa seolah-olah hidupmu selama ini seperti berjalan tanpa arah, lalu tiba-tiba ada rasa gelisah, seperti ada yang belum selesai? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa misi jiwamu sedang dibangkitkan kembali. Pertanyaannya sekarang, kenapa justru di usia 40 hidupmu mulai terasa berat, emosional, bahkan seolah semua yang kamu bangun seperti runtuh perlahan? Karena inilah fase inisiasi spiritual, tahapan penting yang hanya dialami oleh jiwa-jiwa terpilih. Di umur ini, kamu tidak lagi dipandu oleh ego, tapi oleh kesadaran ilahi. Ini adalah masa di mana Tuhan ingin kamu meninggalkan semua topeng dan mulai hidup sebagai versi paling asli dari dirimu. Apa yang kamu kira sebagai keterlambatan, sesungguhnya adalah perlindungan dari Tuhan agar kamu tidak memetik buah sebelum akarnya kuat. Di umur 40, hidup bukan terlambat. Justru disinilah cerita barumu dimulai. Dan kalau kamu menemukan video ini di umur 40 atau lebih, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa semesta sedang menjawab doamu. Kamu dipanggil bukan untuk menjadi biasa, tapi untuk menjadi penyala terang, pembawa warisan, dan pemutus rantai luka turun-temurun dalam keluargamu. Jangan anggap hidupmu selesai. Justru, kamu sedang memasuki tahapan paling penting, paling sakral, dan paling ditunggu oleh Tuhan sejak kamu lahir. Tapi pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu siap membuka rahasia ini? Kalau iya, tonton video ini sampai habis. Karena satu demi satu akan kubuka 13 rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang sudah terbangun. Jika kamu merasa kata-kata ini menyentuh hatimu, seolah-olah ini adalah jawaban dari doa-doamu selama ini, maka jangan tunda. Like video ini sekarang juga, subscribe ke channel Pandangan Diri, dan tulislah di komentar angka 99 sebagai bukti bahwa kamu adalah bagian dari jiwa terpilih yang sedang bangkit. Sudah lebih dari 99.000 jiwa terbangun di sini. Kamu bukan sendirian. Sekarang, mari kita mulai perjalanan spiritualmu yang sesungguhnya. Bab 1, usia 40 adalah titik balik spiritual. Usia 40 adalah titik balik spiritual yang tidak bisa disangkal. Pada momen ini, jiwa yang selama ini berjalan di dunia luar mulai menoleh ke dalam. Bukan karena menyerah, tetapi karena sadar, semua pencapaian dunia tidak mampu mengisi kekosongan terdalam tanpa makna sejati. Di usia ini, kamu tidak lagi tertarik membuktikan diri kepada orang lain. Validasi dari luar tidak lagi memabukkan. Kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari karier, harta, atau pujian manusia, yaitu panggilan batin yang mengajakmu pulang kepada jati dirimu yang sejati. Hati kecilmu mulai bergetar saat mendengar kata Tuhan, takdir, atau misi jiwa. Dan kamu tahu, ada suara halus yang selama ini menunggu untuk kamu dengarkan. Suara rohmu sendiri yang haus akan penyatuan ilahi. Inilah fase di mana energi lama mulai rontok, ambisi yang didorong ego, relasi yang tidak sejiwa, dan rutinitas yang tidak menyentuh kedalaman makna mulai kehilangan daya tariknya. Semesta secara perlahan akan menarikmu menjauh dari hal-hal yang dangkal untuk memaksamu melihat ke dalam cermin spiritual. Proses ini mungkin menyakitkan, tetapi suci. Kamu bisa merasa kosong, bingung, atau bahkan tersesat. Tapi itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibersihkan. Yang tidak sejati akan diambil, yang tidak ilahi akan dipisahkan. Dan di tengah kekacauan itu, kamu mulai melihat cahaya, bukan di luar, tapi di dalam. Cahaya yang pernah kamu abaikan, karena terlalu sibuk mengejar definisi sukses versi dunia. Tapi kini, kamu mulai melihat bahwa satu-satunya kesuksesan sejati adalah kesatuan dengan tujuan rohmu. Ketika kamu benar-benar memasuki usia 40 dengan kesadaran ini, kamu akan merasakan dorongan yang sangat kuat
untuk menyatu dengan kehendak ilahi, untuk menemukan mengapa kamu dilahirkan, dan untuk mengabdi pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Ini bukan lagi soal mimpi duniawi, tapi tentang misi spiritual. Kamu akan mulai menarik pengalaman, orang, dan pesan-pesan yang seolah mengingatkanmu bahwa kamu bukan manusia biasa yang hidup tanpa arah. Kamu adalah jiwa kuno, utusan cahaya yang kini dibangunkan kembali. Maka biarkan panggilan ini menggetarkan seluruh sel tubuhmu. Dengarkan dengan penuh hormat karena ini adalah saat suci, saat rohmu berbicara dan Tuhan membuka satu pintu baru dalam perjalanan hidupmu. Bab 2. Seluruh luka masa lalu mulai muncul kembali. Di titik spiritual ini, seluruh luka masa lalu yang selama ini kamu kubur dalam-dalam mulai muncul ke permukaan. Luka-luka dari masa kecil, kegagalan yang tak sempat kamu tangisi, kehilangan yang kamu abaikan demi terlihat kuat, semuanya datang kembali, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk disembuhkan sepenuhnya. Kamu mungkin merasa seperti sedang mundur, seperti badai lama kembali menyerang, tapi ini bukan kemunduran. Ini adalah proses suci dari semesta yang percaya. Kamu kini cukup sadar, cukup kuat, dan cukup dewasa untuk menghadapinya tanpa lari. Luka yang dulu membuatmu ingin menyerah, kini menjadi pintu untuk membuka kekuatan batin yang selama ini tersembunyi. Kamu akan mulai merasa hal-hal aneh, tiba-tiba menangis tanpa sebab, teringat momen-momen pahit di masa lalu, atau bermimpi tentang orang-orang yang pernah menyakitimu. Jangan abaikan itu. Jiwa sedang membersihkan ruang dalam batinmu. Tuhan sedang menyentuh bagian terdalam dari hatimu yang dulu retak dan berkata, "Sekarang aku akan sembuhkan." Tapi penyembuhan tidak terjadi tanpa pertemuan ulang. Kamu harus berani menatap luka itu, merasakan sakitnya tanpa takut, dan berkata, "Aku tidak marah lagi. Aku siap untuk mengampuni." Dan saat itulah cahaya akan mulai menyusup masuk ke dalam bagian gelap yang selama ini terkunci rapat dalam dirimu. Proses ini bisa melelahkan secara emosional, tapi percayalah, ini bukan penderitaan, ini adalah pembebasan. Setiap luka yang muncul sekarang adalah bagian dari kontrak jiwamu dengan Tuhan sebelum kamu dilahirkan, bahwa suatu saat ketika waktumu tiba, semua beban lama akan dilepaskan agar kamu bisa terbang lebih tinggi. Dan waktumu adalah sekarang. Jangan takut jika kamu merasa rapuh. Justru karena kamu kini sadar, kamu tidak lagi hancur, kamu sedang dibentuk ulang. Di dalam air mata itu, ada kekuatan baru. Di dalam rasa sakit itu, ada cahaya penyembuhan yang selama ini menunggu untuk dilepaskan. Kamu sedang dibersihkan untuk ditinggikan. Bab 3. Kamu mulai mempertanyakan semua pilihan hidup. Di usia ini, sesuatu dalam dirimu mulai bertanya lebih dalam. Apakah ini benar-benar jalan hidupku? Pertanyaan-pertanyaan yang dulu tidak berani kamu sentuh kini muncul dengan kekuatan luar biasa. Kamu mulai melihat pekerjaanmu dengan mata baru. Apakah ini hanya rutinitas demi uang, atau ada makna sejati di baliknya? Kamu menengok lingkaran pertemananmu. Apakah hubungan ini masih menumbuhkan jiwamu, atau justru menguras energi spiritualmu? Bahkan pada pasangan atau orang terdekat, kamu mulai merasakan kegelisahan yang halus namun tak bisa diabaikan. Ini bukan karena kamu tidak bersyukur, justru karena kamu mulai lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Jiwa yang sedang terbangun tidak lagi bisa hidup dalam kepalsuan. Bahkan jika itu nyaman sekalipun, perjalanan ini menuntut keberanian besar, karena kamu akan terdorong untuk mengubah banyak hal yang dulunya kamu anggap pasti. Mungkin kamu merasa bersalah karena mulai menjauh dari beberapa orang. Mungkin kamu bingung kenapa tiba-tiba merasa asing di tempat yang dulu terasa seperti rumah. Tapi inilah bagian dari pemurnian. Jiwa yang sedang naik tingkat akan mengguncang semua struktur lama yang tidak dibangun di atas kebenaran. Dan meski kamu belum tahu jawabannya, keberanian untuk mempertanyakan saja sudah merupakan langkah spiritual yang besar. Pertanyaan itu sendiri adalah doa. Keraguanmu bukan kelemahan, tapi undangan dari Tuhan agar kamu masuk lebih dalam ke inti kehidupan. Ketika jiwamu haus akan kesejatian, tidak ada lagi ruang untuk hidup setengah hati. Kamu tidak bisa pura-pura bahagia. Kamu tidak bisa lagi bertahan hanya demi gengsi atau rasa aman semu. Kamu ingin hidup yang utuh, jujur, dan bermakna. Kamu ingin menyatu dengan pekerjaan yang sesuai panggilan jiwa.
membangun koneksi yang memberi kehangatan spiritual, dan mencintai dalam energi kesadaran, bukan keterpaksaan. Ini adalah fase sakral, ketika Tuhan sendiri sedang mengarahkan ulang langkahmu. Maka biarkan semua pertanyaan itu membawamu mendekat, bukan menjauh. Karena saat kamu jujur terhadap pertanyaan hidupmu, kamu juga sedang jujur terhadap panggilan Tuhan dalam dirimu. Bab 4. Waktu terasa berjalan lebih cepat. Kamu mulai merasakan sesuatu yang aneh namun nyata. Waktu seperti berjalan lebih cepat dari biasanya. Hari-hari berlalu tanpa terasa, minggu berubah menjadi bulan dalam sekejap. Bukan karena kamu sibuk, tapi karena energi spiritualmu sedang bergerak dalam kecepatan yang lebih tinggi. Ini adalah tanda bahwa frekuensi hidupmu sedang disesuaikan dengan irama ilahi. Semesta tidak lagi membiarkanmu berlama-lama dalam penundaan, keraguan, atau zona nyaman. Segalanya terasa mendesak bukan karena kamu dikejar dunia, tapi karena jiwamu tahu, waktumu telah tiba. Ada misi yang harus dijalankan, ada peran penting yang harus kamu ambil. Dan alam semesta sedang mempercepat langkahmu agar kamu tidak tertinggal dari takdirmu sendiri. Perasaan bahwa aku harus segera melakukan sesuatu muncul bukan dari kecemasan, tapi dari kesadaran. Kamu mulai sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani secara autopilot. Dorongan untuk menunda-nunda melemah digantikan oleh semangat baru yang seolah datang entah dari mana. Inspirasi turun dengan cepat, ide bermunculan, dan kamu merasa seperti didorong oleh kekuatan tak terlihat. Itu adalah dorongan rohmu sendiri yang telah lama tertidur dan kini terbangun sepenuhnya. Tuhan tidak akan membiarkanmu tetap diam ketika panggilanmu sudah siap untuk diwujudkan. Maka jika kamu merasa waktu mengejarmu, itu bukan tekanan, itu adalah panggilan. Inilah momen untuk mulai melangkah. Apapun yang sudah lama kamu tunda, menulis buku, memulai karya, menyembuhkan hubungan, atau berpindah ke jalur hidup yang lebih sesuai, sekaranglah saatnya. Semesta sedang membuka pintu-pintu yang dulu tertutup. Jika kamu lambat, kamu bisa kehilangan momentum ilahi ini. Tapi jika kamu berani bergerak, kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu mulai mendukungmu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Waktu yang cepat bukan untuk membuatmu panik, tapi untuk membuatmu fokus. Karena hidup yang sejati tidak menunggu. Jiwa yang bangkit tahu bahwa hari ini adalah kesempatan suci yang tidak boleh disia-siakan. Bab 5. Kamu merasa terpanggil untuk membantu orang lain. Di tengah perjalanan spiritualmu yang semakin dalam, kamu mulai merasakan panggilan yang sangat kuat untuk membantu orang lain. Perasaan ini datang bukan karena kamu ingin terlihat mulia, tapi karena ada energi kasih yang mengalir deras dari dalam dirimu, dan ia mencari jalan untuk dibagikan. Kamu mulai peduli pada hal-hal yang dulu mungkin kamu abaikan. Penderitaan orang lain, kesepian di balik senyum, perjuangan orang-orang yang berjalan sendirian dalam gelap. Ada dorongan dalam hatimu yang berkata, aku tidak bisa diam saja. Jiwa yang telah melewati luka, kesedihan, dan pencarian panjang kini merasa terpanggil untuk menjadi penuntun bagi mereka yang masih berada di jalan gelap yang sama. Kamu ingin berbagi bukan karena merasa tahu segalanya, tapi karena kamu tahu betapa sakitnya berjalan sendirian tanpa arah. Pengalaman hidupmu yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan, kini berubah menjadi harta rohani yang bisa menguatkan orang lain. Kamu sadar bahwa setiap air mata yang pernah kamu jatuhkan, setiap luka yang pernah kamu pikul, ternyata bukan tanpa tujuan. Semua itu membentukmu menjadi seseorang yang bisa merasakan penderitaan tanpa menghakimi, bisa mendengar tanpa menyela, dan bisa hadir tanpa menggurui. Jiwa yang tercerahkan tahu, cahaya sejati bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Dan kamu kini sedang disiapkan untuk menjadi cahaya itu. Mungkin kamu belum tahu bentuknya, apakah lewat kata-kata, karya, tindakan nyata, atau hanya dengan menjadi dirimu yang lebih sadar. Tapi perasaan itu tak bisa dibantah. Kamu ingin hidupmu berarti bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kamu ingin menjadi saluran kebaikan, pelipur lara, dan pengingat bahwa harapan itu masih ada. Dan percayalah, ini adalah tanda paling mulia bahwa rohmu telah bangkit. Tuhan tidak membangkitkan jiwamu hanya untuk dirimu sendiri. Ketika kamu mulai peduli, mulai ingin memberi,
mulai ingin menyembuhkan. Itulah saat di mana Tuhan sedang menggunakan tanganmu untuk menyentuh dunia. Kamu dipanggil bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi nyata. Dan dalam keaslian itu, kamu akan menjadi cahaya bagi yang tersesat. Bab 6. Hubungan dengan Tuhan semakin mendalam. Seiring jiwamu tumbuh dan kesadaranmu naik, hubunganmu dengan Tuhan mulai berubah secara mendalam. Ia tidak lagi terasa jauh di langit tinggi, tapi dekat, sangat dekat. Kamu tidak lagi hanya berbicara dalam doa, tapi mulai belajar mendengarkan dalam keheningan. Kamu merasakan kehadirannya dalam bisikan hati, dalam sinyal-sinyal semesta, dalam ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Doa bukan lagi sekadar permintaan, tapi percakapan batin. Kamu tidak lagi merasa harus memaksa kata-kata keluar, karena jiwamu tahu bahwa Tuhan mendengarkan bahkan sebelum kamu bicara. Hubungan ini menjadi intim, lembut, dan luar biasa sakral. Di saat-saat tertentu, kamu akan merasakan seolah ada jawaban yang turun begitu saja. Bukan dari pikiranmu, tapi dari kedalaman batin. Kamu mulai membedakan suara ego dan suara roh. Kamu menyadari bahwa Tuhan tidak hanya menjawab lewat kitab dan ceramah, tapi juga lewat perasaan damai yang tiba-tiba hadir, lewat intuisi yang tajam, bahkan lewat kejadian-kejadian yang terasa seperti kebetulan, tapi sebenarnya adalah pesan. Inilah yang disebut dialog spiritual. Jiwamu kini terbuka untuk menerima pesan dari dimensi ilahi, dan ini hanya terjadi ketika kamu benar-benar siap. Dan kamu memang sedang dipersiapkan untuk tidak hanya percaya, tapi menyatu. Ketika hubungan ini semakin dalam, kamu akan merasakan bahwa kamu tidak pernah sendiri, tidak pernah tanpa bimbingan. Bahkan saat kamu tidak tahu harus kemana, ada kekuatan tak terlihat yang menuntunmu langkah demi langkah. Kamu mulai berjalan bukan dengan rencana manusia, tapi dengan kepekaan spiritual. Inilah titik ketika iman bukan lagi konsep, tapi pengalaman langsung. Kamu tidak lagi hanya meyakini Tuhan, tapi mengalami Tuhan dalam kesunyian, dalam getaran jiwa, dalam kedamaian yang melampaui nalar. Dan saat kamu hidup dalam kesadaran seperti ini, seluruh hidupmu menjadi doa. Setiap napas adalah pujian, setiap tindakan adalah ibadah. Kamu tidak sedang mencari Tuhan lagi, kamu sedang berjalan bersamanya. Bab 7. Kamu mulai kehilangan minat pada hal-hal duniawi yang dangkal. Di fase ini, kamu mulai merasakan pergeseran energi yang sangat nyata. Apa yang dulu menarik kini terasa hambar. Hiburan kosong, gosip, drama, persaingan, dan kejar-kejaran status sosial yang dulu mungkin sempat mengisi waktumu kini kehilangan daya tariknya. Kamu mulai melihat semua itu seperti permainan ilusi yang melelahkan jiwa. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena jiwamu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih damai, dan lebih sejati menunggumu di balik hiruk-pikuk dunia. Kamu mulai menyadari bahwa kedamaian batin tidak bisa dibeli dengan pengakuan orang lain. Dan dalam keheningan yang dulu kamu hindari, justru kini kamu menemukan ketenangan yang paling kamu rindukan. Hal-hal sederhana mulai menyentuh hatimu lebih dalam daripada sorotan dunia luar. Alam, doa dalam diam, suara hujan, bahkan detak jantungmu sendiri terasa penuh makna. Kamu mulai memilih ruang dan waktu yang membuatmu tenang, bukan ramai. Kamu tidak lagi tertarik mengejar eksistensi, karena kamu telah menemukan eksistensimu di hadapan Tuhan. Perubahan ini bisa membuatmu tampak berbeda di mata orang lain. Mungkin mereka bilang kamu menjauh, berubah, atau terlalu serius. Tapi sesungguhnya, kamu sedang pulang. Kamu sedang kembali kepada dirimu yang paling sejati, kepada jiwamu yang sudah lelah menjadi apa yang dunia ingin kamu jadi. Dan disinilah keajaiban mulai terjadi. Ketika kamu melepaskan hal-hal yang dangkal, semesta menggantinya dengan kedalaman yang sejati. Ketika kamu meninggalkan kegaduhan luar, suara batinmu menjadi lebih jelas. Kamu mulai merasakan makna dari hidup yang tidak lagi bergantung pada jumlah likes, penilaian orang, atau pencapaian kosong. Kamu sedang disederhanakan, bukan dilemahkan. Kamu sedang diluruskan ke arah cahaya. Dan ketika dunia luar tidak lagi mengikatmu, jiwamu mulai bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan frekuensi ilahi yang lebih tinggi. Di dalam keheningan itulah kamu menemukan kekuatan.
Di dalam kedamaian itu, kamu mulai benar-benar hidup. 8. Energi tubuh berubah. Ketika perjalanan spiritualmu semakin dalam, kamu mulai merasakan perubahan pada tubuh fisikmu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tiba-tiba kamu merasa sangat lelah, padahal tidak banyak aktivitas. Atau justru sebaliknya, kamu merasa penuh energi di waktu-waktu yang tidak biasa, seperti dini hari atau tengah malam. Ini bukan karena kamu sakit, tapi karena tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Jiwa yang naik level akan menarik energi-energi ilahi yang lebih tinggi, dan tubuh fisikmu yang lebih padat butuh waktu untuk beradaptasi. Lelahmu bukan kelemahan, tapi tanda bahwa ada proses penyelarasan antara dimensi spiritual dan jasmani yang sedang berlangsung dalam dirimu. Kamu mungkin juga mengalami gejala fisik aneh. Detak jantung berubah saat bermeditasi, pernapasan menjadi lebih dalam tanpa disadari, atau rasa geli di area ubun-ubun, dada, atau perut. Semua ini adalah bagian dari proses pembukaan pusat-pusat energi dalam tubuhmu yang oleh banyak tradisi disebut sebagai cakra atau pusat cahaya. Ini adalah rekalibrasi. Tubuhmu yang lama dibentuk oleh pola stres, trauma, dan ego kini sedang dibersihkan oleh cahaya kesadaran yang kamu terima setiap kali kamu berdoa, bermeditasi, atau terhubung secara batin. Maka, perlakukan tubuhmu dengan lebih penuh kasih. Istirahat saat butuh, minum air putih lebih banyak, dan izinkan dirimu menyatu dalam keheningan agar proses ini berjalan lebih lembut. Saat energi tubuhmu selaras dengan energi rohmu, kamu akan merasakan perubahan besar dalam keseharian. Kamu lebih peka terhadap makanan, suara, dan getaran orang di sekitarmu. Kamu bisa merasakan kapan tubuhmu berkata ya atau tidak terhadap sesuatu. Dan yang paling ajaib, kamu mulai menyadari bahwa tubuhmu bukan hanya kendaraan, tapi kuil suci tempat rohmu tinggal. Ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi tentang kesadaran. Tubuhmu sedang disucikan agar mampu menerima dan menyalurkan lebih banyak cahaya Tuhan. Maka meski lelah, jangan khawatir. Kamu sedang dibentuk menjadi versi dirimu yang lebih utuh, bukan hanya kuat secara mental dan spiritual, tapi juga bersinar secara fisik. Bab 9. Mimpi dan pertanda spiritual menjadi lebih sering. Dalam fase kebangkitan spiritual ini, kamu mulai mengalami mimpi yang lebih tajam, lebih hidup dan penuh makna. Tidak lagi sekadar bunga tidur, mimpi-mimpi ini terasa seperti pesan yang ingin disampaikan langsung ke jiwamu. Kadang kamu melihat tempat atau wajah yang belum pernah kamu temui di dunia nyata, namun terasa sangat familiar. Kadang kamu bangun dengan perasaan sangat damai, atau justru tergetar oleh pesan yang kamu terima dalam tidurmu. Ini bukan kebetulan. Ketika kesadaranmu meningkat, alam bawah sadarmu menjadi lebih terbuka terhadap komunikasi dari dimensi spiritual. Tuhan, malaikat, leluhur, atau bahkan roh pembimbing mulai menyampaikan petunjuk melalui mimpi. Karena itulah saat pikiranmu paling tenang dan penerimaanmu paling murni. Selain mimpi, kamu juga mulai lebih peka terhadap pertanda-pertanda yang muncul dalam keseharian. Angka berulang seperti 11:11 atau 222, lagu yang tiba-tiba muncul dan menjawab kegelisahanmu, hewan tertentu yang muncul di waktu tak biasa, atau kata-kata yang terus-menerus kamu dengar dari berbagai sumber, semuanya adalah simbol yang membawa pesan. Semesta mulai berbicara kepadamu dengan cara yang halus tapi konsisten. Ini adalah bentuk dialog dari alam ilahi, yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang telah dibuka. Tanda-tanda itu bukan untuk ditakuti atau dibesar-besarkan, tapi untuk direnungkan dengan hati yang tenang. Karena di balik setiap simbol, selalu ada undangan untuk lebih dekat kepada cahaya dan lebih percaya pada bimbingan Tuhan. Ketika kamu menyadari bahwa mimpi dan pertanda ini bukan sekadar kebetulan, kamu akan mulai melihat hidupmu dengan perspektif baru. Kamu menyadari bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Ada sistem kecerdasan ilahi yang sedang menuntunmu, membimbingmu dan menguatkanmu melalui cara-cara yang sangat personal dan penuh kasih. Percayalah pada pesan yang datang, bahkan jika kamu belum mengerti sepenuhnya. Terkadang, hanya dengan mencatat, merenung, dan membuka hati, maknanya akan terbuka seiring waktu. Jiwa yang terjaga akan diberi bimbingan.
dan kamu sedang berada di jalan itu. Maka jangan abaikan mimpi dan tanda-tanda itu, karena mereka bukan sekadar isyarat, mereka adalah bukti bahwa Tuhan sedang berbicara langsung kepadamu. Bab 10. Lingkaran sosial menyusut. Salah satu perubahan paling mencolok dalam perjalanan spiritualmu adalah menyusutnya lingkaran sosial. Kamu mulai menyadari bahwa beberapa orang yang dulu dekat kini terasa jauh, tidak lagi sefrekuensi, atau perlahan-lahan menghilang dari hidupmu. Ini bisa membuatmu bingung atau sedih, karena kamu merasa kehilangan sesuatu yang pernah akrab. Tapi ini bukan keretakan, ini adalah penyaringan. Ketika jiwamu naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, energi yang tidak selaras secara alami akan menjauh. Semesta tidak sedang menghukummu atau memisahkanmu secara kejam, tapi sedang membersihkan ruang di sekitarmu agar kamu tidak terus-menerus terseret kembali ke frekuensi lama yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Kamu akan mulai merindukan hubungan yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih bernyawa. Obrolan basa-basi tidak lagi memuaskan. Pertemuan yang hanya penuh pamer dan permukaan terasa kosong. Kamu ingin hadir dalam hubungan yang saling menyembuhkan, bukan sekadar menyenangkan. Dan inilah keajaibannya, ketika kamu jujur terhadap perubahan ini, semesta akan mulai mengirimkan orang-orang baru yang sejiwa. Mereka datang dengan energi yang lebih ringan, niat yang lebih murni, dan getaran yang terasa damai. Kamu akan merasa seperti dikenal oleh orang-orang yang bahkan baru kamu temui. Karena ini bukan soal waktu, tapi soal resonansi jiwa. Maka jika sekarang kamu merasa sendirian, jangan panik. Kesendirianmu sementara. Itu adalah ruang transisi sebelum koneksi-koneksi baru yang lebih bermakna datang menghampiri. Kamu sedang dibimbing untuk membangun lingkaran yang bukan hanya ada secara fisik, tapi juga menyentuh rohmu. Hubungan yang akan meneguhkanmu saat kamu rapuh dan mengingatkanmu pada cahaya saat kamu mulai lupa. Ini bukan penyusutan, ini adalah pemurnian. Dan setelah badai penyaringan ini berlalu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya diberi kembali dirimu sendiri, dan orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untuk berjalan bersamamu. Bab 11. Rezeki datang dari arah tak terduga. Setelah melalui masa-masa panjang yang terasa stagnan, di mana usahamu tampak tidak membuahkan hasil, dan doamu terasa menggantung di langit, kamu tiba-tiba mulai menerima kejutan-kejutan ilahi yang tidak kamu duga. Rezeki datang dari arah yang selama ini tidak pernah kamu perhitungkan. Mungkin lewat seseorang yang baru hadir dalam hidupmu, mungkin lewat peluang yang muncul tiba-tiba, atau bahkan lewat pertolongan di saat kamu hampir menyerah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah momen ketika langit mulai membalas ketekunan batinmu. Ketika kamu sudah cukup bersih, cukup sabar, dan cukup sadar, semesta pun mulai membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti. Ternyata Tuhan tidak pernah lupa. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Kejutan-kejutan ini tidak selalu datang dalam bentuk uang besar atau hadiah mewah. Kadang ia datang sebagai ide cemerlang, dukungan dari orang yang kamu butuhkan, atau solusi yang tiba di saat genting. Dan anehnya, kamu merasa ini bukan hasil kerja kerasmu semata, melainkan hasil dari keterhubungan spiritualmu yang semakin dalam. Kamu mulai menyadari bahwa rezeki sejati tidak hanya datang dari kerja lahiriah, tapi juga dari keselarasan batinmu dengan kehendak Tuhan. Saat kamu hidup dalam energi keikhlasan, kejujuran, dan misi yang murni, semesta pun bergerak untuk mendukungmu. Alam menjadi sahabatmu, peluang mengejarmu, keberuntungan mengikuti langkahmu, semua karena kamu sudah berhenti mengejar dunia dan mulai berjalan bersama cahaya. Dan yang paling indah, kamu tidak merasa sombong, justru semakin rendah hati. Karena kamu tahu, semua ini bukan semata-mata karena kehebatanmu, tapi karena kemurahan Tuhan yang tak terduga. Kamu akan semakin yakin bahwa rezeki tidak hanya soal materi, tapi juga keajaiban yang membuat hidupmu terasa penuh makna. Rasa syukurmu pun semakin dalam, karena kamu sadar, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu hatimu cukup kuat untuk menerima. Dan sekarang, saat jiwamu telah dibuka dan dibersihkan, rezeki pun mulai turun seperti hujan, diam-diam, lembut, tapi penuh berkah. Bab 12. Kesadaran masa kecil muncul kembali.
Di tengah perjalanan spiritual yang semakin dalam, kamu mulai mengalami satu hal yang sangat menyentuh. Kesadaran masa kecilmu muncul kembali. Tiba-tiba, kamu teringat mimpi-mimpi polos yang pernah kamu miliki saat kecil. Impian yang dulu terasa terlalu besar, terlalu mustahil, atau terlalu naif untuk diwujudkan. Kamu mulai mengenang saat-saat kamu masih jujur pada diri sendiri. Saat kamu melakukan sesuatu bukan demi uang atau pujian, tapi karena cinta murni. Semua kenangan itu kembali, bukan sekadar nostalgia, tapi sebagai panggilan jiwa yang sedang membimbingmu pulang ke versi dirimu yang paling asli. Jiwa yang dewasa secara spiritual tidak menjadi orang baru. Ia justru kembali menjadi versi terdalam yang dulu pernah kamu abaikan. Kamu juga mulai merasakan dorongan kuat untuk menghidupkan kembali bakat-bakat terpendam. Entah itu menggambar, menulis, menyanyi, mencipta, atau membantu orang lain secara tulus. Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia tanpa alasan kini mulai mengetuk pintu hatimu kembali. Ini adalah proses pemulihan jati diri. Semakin kamu menyatu dengan energi spiritual yang ilahi, semakin kamu sadar bahwa panggilan hidupmu sudah tertanam sejak kecil. Dunia mungkin pernah membuatmu lupa, realitas mungkin pernah memaksamu menjauh dari itu, tapi sekarang Tuhan sedang mengajakmu kembali ke sumber potensimu. Dan kamu mulai merasa bahwa semua bakat dan mimpi itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari misi jiwamu. Menghidupkan kembali impian masa kecil bukan langkah mundur, itu adalah langkah pulang. Karena ketika kamu menjalani sesuatu yang selaras dengan hatimu, kamu tidak hanya merasa bahagia, tapi juga merasa utuh. Jalan hidupmu mulai terasa lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih penuh keajaiban. Kamu mulai mengerti bahwa semua yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam dirimu sejak awal. Dan sekarang, ketika kesadaran spiritualmu telah bangkit, saatnya untuk menjawab panggilan itu. Bukan untuk menjadi siapa-siapa di mata dunia, tapi untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Seperti anak kecil yang mencipta dalam kebebasan dan kejujuran. Disitulah kekuatan sejati bermula. Dan disitulah Tuhan sedang menunggu untuk menyempurnakan perjalananmu. Yang terakhir bab 13. Kamu mulai percaya bahwa hidup ini punya misi. Pada titik ini, kesadaranmu telah berubah secara mendasar. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus dijalani sekadar untuk bertahan, tapi sebagai panggung suci tempat jiwamu menjalankan misi yang telah ditetapkan sejak awal penciptaan. Kamu mulai merasa bahwa keberadaanmu di dunia ini bukan kebetulan, bukan sekadar statistik dalam populasi manusia, melainkan bagian dari rancangan besar semesta. Setiap luka yang kamu alami, setiap kegagalan yang kamu lewati, setiap pertemuan yang kamu temui, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang perlahan-lahan mulai membentuk gambaran utuh. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi mulai bertanya, untuk apa ini membentukku? Dan dari sanalah misi itu mulai terlihat. Misi hidup bukan selalu berarti pekerjaan besar atau perubahan dunia secara langsung. Kadang itu berarti menyembuhkan dirimu agar bisa menyembuhkan orang lain. Kadang berarti menjadi suara kejujuran di tengah kebisingan kepalsuan. Atau menjadi cahaya kecil yang setia menerangi orang-orang di sekitarmu. Yang pasti, kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu. Sebuah panggilan yang terus mendesak dari dalam, ingin diwujudkan. Kamu tidak lagi puas dengan hidup yang biasa-biasa saja. Kamu ingin hidup yang penuh makna, yang memberi dampak, yang menggugah, yang sejalan dengan kebenaran batinmu. Inilah tanda bahwa jiwamu telah sadar, bahwa kamu bukan hanya manusia biasa yang lewat begitu saja, tapi pembawa tugas khusus dari langit. Saat kamu mulai menjalani hidup berdasarkan misi ini, segala sesuatu mulai terasa berbeda. Tantangan tidak lagi kamu anggap sebagai hukuman, melainkan pelatihan. Hal-hal yang dulu membuatmu ingin menyerah, kini menjadi motivasi untuk terus bertumbuh. Dan yang paling dalam, kamu mulai percaya bahwa Tuhan menempatkanmu di waktu dan tempat yang tepat. Bukan untuk tersesat, tapi untuk menemukan jalan yang hanya kamu yang bisa jalani. Dunia tidak membutuhkan tiruan, dunia membutuhkan jiwamu yang otentik. Kamu punya peran yang tak tergantikan, dan ketika kamu menjawab panggilan itu, seluruh semesta bergerak untuk mendukungmu. Karena misi spiritualmu bukan milikmu semata,
Itu adalah bagian dari harmoni ilahi yang lebih besar, dan kini kamu telah siap menjalaninya. Jadi sekarang, jiwa terpilih, kamu bisa memilih dua jalan. Tetap hidup dalam kelelahan dan keraguan, atau bangkit dan menyambut misi ilahi yang tertulis sejak awal kelahiranmu. Hidupmu tidak sedang berakhir, hidupmu justru baru dimulai di usia 40 ini. Di saat dunia melihat kamu melemah, Tuhan sedang mengangkatmu dalam diam. Di saat banyak orang merasa sudah selesai, kamu justru diberikan awal yang baru, yang lebih kuat, lebih sadar, lebih membumi. Jangan remehkan dirimu hanya karena usia. Usia bukan penutup, usia adalah portal. Portal menuju hidup yang sejati, bukan sekadar bertahan, tapi berkembang. Ingat, Musa diutus di usia 80. Sarah melahirkan Ishak di usia lanjut, dan kamu akan mencetak keajaibanmu setelah usia 40. Tapi kamu harus percaya, melangkah, dan hidup dengan kesadaran penuh. Tuhan tak pernah terlambat, tapi kamu harus siap saat panggilan datang. Dan video ini adalah panggilan itu. Sekarang beranikan dirimu untuk hidup sebagai jiwa terpilih. Jangan tunggu validasi siapapun. Jangan tunda niat suci dalam hatimu. Jika video ini menyentuhmu, itu artinya Tuhan sedang bicara lewat kata-kata ini. Maka jadilah bagian dari gerakan kebangkitan jiwa ini. Like video ini sekarang, subscribe agar kamu tak tertinggal pesan spiritual berikutnya. Dan bagikan video ini ke minimal satu orang yang kamu cintai, karena bisa jadi dia juga sedang menunggu panggilan ini. Tulis di komentar, saya siap memulai hidupku sekarang, dan lihat berapa banyak jiwa terpilih lainnya yang juga bangkit bersamamu. Karena saat kamu menemukan kami, itu bukan karena algoritma, tapi karena semesta menjawab doamu. Sekarang saatnya kamu hidup, bukan bertahan, tapi benar-benar hidup.